Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bersama saya Indra Munur, Siabang Sosis. Nah, sahabat, kali ini saya mendapat motivasi dari seorang gadis remaja yang begitu gigih berusaha. Dia menarik becaknya ke pinggir jalan raya, kemudian berjualan seperti orang lain. Sepertinya dia tidak malu untuk melakukan hal tersebut. Saya kira ini sebuah motivasi untuk kita semua. Lebih jelasnya, saksikan saja video berikut ini.
Kak, sudah berapa lama nih Kak membantu orang tua berjualan seperti ini? Kemudian ini rasanya gimana? Apa nggak malu atau gimana gitu? Kalau jualan ini papa kan udah 4 tahun lagi. Terus kalau Ica jualan ini sekitar 3 tahunan lah, kan baru bawa becak tuh belajarnya untuk kelas 2 SMP. Terus kalau malu ngapain kita malu, kan halal. Terus kalau misalkan ada teman yang lihat kan, justru itu suatu kebanggaan gitu kan. Kan jarang anak cewek yang bawa becak terus jualan bakso. Jadi cukup menyenangi kayak gitu ya? Ya terus misalnya kan kalau hari Minggu tuh kita nggak ada kerja kalau hari Minggu. Jadi ngapain kita di rumah, bagus kita bantu orang tua. Ini Kak sekolahnya kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMK. Nah, ini kalau satu harinya bisa habis berapa kita? Biasanya kalau misalkan pas sebelum corona ini, kalau untuk di banknya aja Om 800 ada habis. Mungkin karena corona sekarang 500-an ada lah. Tapi sekarang bawa 600. 600-an gitu kan. Dari jam berapa sampai jam berapa Kak? Dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. 5 sore sampai 10 malam. Ini satu tusuknya berapa nih Kak? Satu tusuknya 1.000 ya. Jadi ada 2 macam, tahu isi bakso sama bakso. Ini kan kita kan bekerja nih Kak. Apakah ini hanya sekedar membantu orang tua aja atau bagaimana? Oh enggak, kalau kita di tempat kerja ini kita sebagai karyawan papa, kalau di rumah baru sebagai anaknya. Jadi kalau hitungan kalau gaji tuh kayak mana karyawan papa digaji, kayak gitu juga saya digaji. Itu kalau karyawan papa hitungan persen, saya juga hitungan persen. Contohnya satu bakso ini kan harganya 1.000, jadi satunya ini kita dapat 200 perak, sama kayaknya 20% dari ini. Kalau kita habis 500 tusuk, berarti kita dapat uang 100.000. Oh gitu ya. Kak ini Kak sering belanja di sini juga Kak? Sering. Terus gimana Kak? Menurut Kakak rasa dan Enak, itu murah, sering belajar sini. tapi kalau Kakak melihat nih, kan ada nih adik kita nih masih muda jualan juga. Gimana pendapat Kakak? Apa nama tuh, kan ada jiwa apa ya tuh, apa lebih dewasa lah kita bisa cari uang sendiri gitu. Ini nggak malu-malu deh Kak ya. Kakak siapa namanya Kak? Zaza. Zaza. Makasih banyak Kak ya. Orang yang jualnya juga cantik. Sama dengan yang belinya ya. Kak siapa namanya Kak? Fiora. Iya. Asik Kak ya. Oke Kak, nyambung cerita kita tadi Kak. Bisa diulang sedikit lah. Tadi kan ini Kakak ini digaji atau hanya bantu-bantu orang tua saja? Kalau dibilang digaji, iya. Cuma maksudnya tuh gini, kita bantu orang tua sekalipun kita dapat uang gitu. Sebenarnya dikasih gaji hitungan persen itu bukan saya yang minta, cuman mungkin supaya saya lebih semangat, jadi dianggap kayak karyawan gitu, makanya digaji. Sebenarnya dalam hati kita menolong orang tua, mungkin karena digaji itu supaya saya bisa lebih semangat, makanya digaji. Iya Kak, tentu sejauh ini tentu sudah ada uangnya kemana? Ini untuk apa uangnya Kak? Rencana kan saya tamat SMK ini kan mau buka usaha gitu kan. Kalau orang kan mau kuliah, cuman saya pikir kan kalau lebih baiknya kita kuliah pakai uang sendiri. Makanya sebelum tamat SMK saya kerja, terus nanti saya kumpulkan uang. Nanti kalau misalkan udah cukup kan bisa bantu-bantu juga bayar kuliah pakai uang sendiri. Kalau misalkan kurang bisa ditambahin sama orang tua. Tapi kan nggak banyak jadinya nama orang tua. Jadi kan ada juga hasil kita untuk kuliah bayar uang sendiri. Ini terakhir nih Kak, cita-citanya mau jadi apa nih?
Kalau saya cita-citanya pengen jadi pengusaha yang sukses aja Om. Soalnya kan dari kecil cita kita jadi dokter. Cuman pas kita udah SMK, udah dewasa kan kita baru pikir kalau misalkan kita buka usaha sendiri kan kita yang menggaji orang, bukan orang yang gaji kita. Jadi kita tuh tidak merasa terkekang gitu. Jadi kita maksudnya tuh kalau kita jadi pengusaha ini kita bebas gitu mau ngapain aja. Kalau misalkan kalau kayak kita PNS kan kita nggak bisa libur nggak bisa libur sekuat hati kita. Kalau kita pengusaha kita bebas gitu. Kalau saya cita-citanya jadi pengusaha yang sukses. Cukup. Oke, ini didoakan Kak, semoga cita-citanya berhasil. Amin. Kita udah 4 tahun lah berjualan batu-bata. Kita dari tahun 2006 sampai saat sekarang. Jika posisi kayak BRI itu dari pertama kali kita berdiri di sana Bank BRI Ubaya, habis itu Citra Solayan, Grand Citra. Disitulah kita berjualan. Tiap jam 5 kita udah mangkal di sana. Di BRI juga jam 5 juga untuk berjualan. Jadi dibantu juga sama anak gadis kita yang kemauannya cukup tinggi lah untuk berjualan, tidak ada paksaan, tapi dia yakin berjualan ini alhamdulillah lah kebangkannya. Dia berdiri di Bank BRI Ubaya ini alhamdulillah lah berjualannya, pelanggannya banyak juga lah. Insya Allah anak saya ini dari kecil sudah nampak Pak rajinnya, dia belajar, ngaji, sekolah, tidak ada les. Alhamdulillah dia termasuk 5 besar di sekolah. Kalau di tempat ngaji dia cukup juga dapat piala ngaji, baca Al-Quran, pidato. Alhamdulillah sampai sekarang dia membantu orang tuanya berjualan. Tapi dia berjualan seperti anggota saya, dia dikasih juga persennya kayak anggota-anggota lain. Jadi kalau kebutuhan sekolahnya ya kita sanggup juga, yang penting dia bisa nabung buat masa depan dia lah. Oke sahabat, demikian tadi video singkat saya tentang motivasi dari seorang gadis remaja. Mudah-mudahan video singkat ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua, motivasi buat kita semua untuk terus bersemangat menjadi lebih maju lagi. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.